Halo semuanya, balik lagi sama Ardian Singgi di sini. Apa kabar kalian semua? Setelah sekian lama tidak ada video baru channel saya, ya mungkin kurang lebih hampir setahun ya. Akhirnya sekarang kita bisa ketemu lagi di video ini. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang masih tetap setia menunggu video-video saya meskipun udah lama nggak ada video baru ya. Dan sekarang untuk video ini saya akan membuat video review lagi. Ini adalah mobil yang akan saya review. Ini adalah mobil saya sendiri, pengganti si Daihatsu Ayla atau si Wigo Wannabe. Jadi kemarin si Daihatsu Ayla itu udah laku, dan sebagai gantinya saya ngambil mobil ini. Nah, ini mobil apa? Ini adalah Honda Brio tipe E 1.2 automatic tahun 2014. Oke, langsung aja kita review mobilnya yuk. Honda Brio. Mobil ini merupakan city car compact dari Honda yang dijual di Indonesia dari tahun 2012 hingga sekarang. Mobil ini diposisikan sebagai adik dari Honda Jazz yang memiliki dimensi dan ukuran mesin yang lebih ringkas daripada Honda Jazz. Ketika pertama kali keluar di Indonesia, mobil ini memiliki mesin 1300cc SOHC 4 silinder. Dan pada awal-awal kemunculannya, mobil ini masih diimpor utuh oleh Honda dari Thailand alias berstatus CBU. Kemudian pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang mobil LCGC. Dan pada saat itu, ada beberapa produsen mobil yang langsung membuat model baru untuk mobil LCGC mereka. Seperti Toyota Daihatsu dengan si kembar Agya dan Ayla, kemudian Suzuki dengan Suzuki Karimun Wagon R-nya, dan Honda pun akhirnya juga mengeluarkan mobil LCGC mereka. Namun yang dikeluarkan oleh Honda bukanlah model baru seperti produsen lain, melainkan adalah Honda Brio yang akhirnya dirakit di Indonesia alias CKD sesuai dengan peraturan pemerintah tentang mobil LCGC. Akhirnya pada tahun 2014 keluarlah Brio Satya alias Brio LCGC, dan ya bisa dibilang Brio Satya adalah LCGC yang berbasis dari mobil CBU. Namun ada sebuah perbedaan besar antara Brio CBU dengan Brio yang dirakit lokal di Indonesia, yaitu pada mesinnya, di mana pada Brio CBU memiliki mesin 1300cc 4 silinder SOHC, dan pada Brio yang dirakit lokal di Indonesia atau Brio CKD memiliki mesin 1200cc 4 silinder SOHC. Namun kedua mesin tersebut sudah memiliki teknologi iVTEC mesinnya. Dan untuk Brio CKD itu juga tidak semuanya LCGC, karena pada Brio Satya atau Brio LCGC itu hanya tersedia pada varian transmisi manual, sedangkan untuk varian otomatiknya yaitu adalah Brio biasa alias bukan LCGC. Nah, itulah sebabnya mengapa harga antara Brio CKD yang manual dan otomatis memiliki perbedaan harga yang cukup jauh. Karena pada Brio CKD manual atau Brio Satya mendapatkan keringanan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai mobil LCGC. Namun, apakah Brio CBU langsung dihentikan penjualannya ketika ada Brio CKD? Jawabannya adalah tidak. Honda tetap menjual Brio CBU dengan nama Brio Sport hingga tahun 2016. Dan pada tahun 2016 itulah, berbarengan dengan faceliftnya Honda Brio, Brio Sport atau Brio CBU tidak lagi dijual di Indonesia karena penjualannya tidak sebanyak Brio CKD. Kemudian setelah facelift, Honda Brio Satya mendapatkan dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 5 speed dan automatic CVT. Dan di saat setelah facelift, muncullah tipe baru yaitu Honda Brio RS sebagai varian non-LCGC-nya. Dan pada tahun 2018, mobil ini juga mendapatkan perubahan alias keluar generasi keduanya yang masih dijual hingga tahun 2021 ini. Nah, untuk mobil yang sekarang saya review ini adalah Honda Brio 1200cc CKD tipe E tahun 2014. Honda Brio pada generasi ini memiliki 3 tipe, yaitu dari bawah ada tipe A, kemudian di atas ada tipe S, dan paling tinggi adalah tipe E. Untuk desainnya, mobil ini memiliki desain yang lumayan unik. Mobil ini memiliki bodi yang sangat kompak dan memiliki potongan bodi belakang seperti Civic Wonder. Memang tidak semua orang suka dengan bentuk bodi tersebut. Namun nyatanya, di pasaran mobil ini sangatlah laris dan disukai oleh kalangan anak muda. Jadi sudah hal yang wajar apabila kita menemukan banyak Honda Brio yang sudah dimodifikasi macam-macam. Karena ya, seperti mobil Honda kebanyakan, mobil Honda itu cukup asik buat kita modifikasi.
Oke, jadi ini adalah Honda Brio yang CKD 1.2 automatic tipe E. Dan ini adalah CKD ya, karena waktu Brio generasi ini tuh ada dua tipe, yaitu yang CKD dan yang CBU. Dan ini yang CKD tapi bukan yang LCGC, karena yang LCGC itu Brio Satya, dia transmisinya manual, kalau ini yang automatic. Oke, kemudian di bagian depan dia seperti ini bentuknya. Untuk lampunya, dia masih pakai lampu multifunktor biasa dengan bola halogen. Kemudian untuk lampu senja dia di dalam sini, dan lampu sennya dia ada di bagian sini. Nah, untuk housingnya ini sebenarnya udah semi black housing ya. Dalamnya sini udah hitam, tapi di bagian sini-sininya dia masih chrome. Ya. Tapi dilihat sih ini udah lumayan keren. Kemudian untuk bagian bumpernya, dia seperti ini bentuknya. Nah, bumpernya itu dia ada bagian hitam-hitamnya ini lebar sekali, jadi kelihatan kayak lubang angin ya, tapi sebenarnya lubang anginnya dia hanya di dalam bagian tengah sini. Kemudian di bagian sini untuk tipe E dia udah dapat fog lamp sebagai standarnya. Dan di bagian sininya karena Brio itu pendek, makanya di sini ada semacam lips karet ya, di bawaan dari pabriknya. Kemudian untuk bagian grillnya dia ada chrome seperti ini bentuknya. Grillnya sih kecil ya, imut grillnya tuh. Kemudian di bagian sini dia hitam, sininya chrome, dan di sini baru bolong. Ini bolong semua. Kemudian di sini ada logo Hondanya nih. Oke, sekarang kita buka kap mesinnya yuk. Nah, untuk mesinnya Honda Brio ini pakai mesin 1200 cc dengan kode L12. Dia mesinnya 1200 cc SOHC 4 silinder tapi sudah iVTEC. Untuk tenaganya ini sekitar 90 HP dan torsinya sekitar 110 Nm. Tenaganya sih ya lumayan ya 90 HP, dan untuk gerakin bodi yang kecil seperti ini harusnya sih cukup enak. Nanti kita coba gimana. Dan untuk ruang mesinnya ini belum dicat ya, masih warna dasar. Dan juga kap mesinnya ini juga nggak dicat, tapi udah ada peredam di bagian sini. Untuk bagian sini dia ada saluran untuk ke intake saluran angin. Oke, sekarang kita tutup. Kemudian dari bagian samping, nah mobil itu dari samping kelihatan pendek banget ya, karena emang mobilnya itu sangat ringkas. Dan di bagian badan velg, dia velgnya udah dapet velg aluminium untuk yang tipe E dan tipe S, karena untuk tipe A dia masih velg kaleng. Untuk ukuran bannya dia 175/65 ring 14. Kemudian untuk bagian rem yang tipe E ini, karena dia bukan LCGC, dia udah dapet rem cakram di depan, tapi belakang masih tromol, tapi dia udah ada ABS-nya. Kemudian di bagian fender dia ada sen, karena di spion dia nggak ada sennya. Tapi untuk spionnya nih udah ada electric mirror-nya, tapi belum electric track, dia masih manual untuk buka tutupnya. Kemudian di pilar sini dia ada antena, dia belum di belakang ya, dan juga belum shark fin. Di sini dapat talang air, kemudian di sini belum di blackout nih, masih warna body. Dan untuk handle-nya dia udah model tarik seperti ini. Nah, itu aja sih bagian samping. Dia nggak ada set skirt ataupun set body molding. Jadi simple gini aja mobilnya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang yuk. Nah, untuk di bagian belakang dia seperti ini bentuknya. Dan bentuknya tuh kelihatan dari atas ke bawah tuh melebar gitu ya. Jadi kelihatan ya semok kali ya, karena memang di bawahnya tuh lebar banget mobil ini tuh dibandingin dari yang atapnya. Kemudian untuk bagian belakang dia full kaca seperti ini. Jadi ini adalah ciri khasnya Honda Brio yang generasi pertama. Dia bagian belakangnya tuh kayak potongan gitu, dan dia pakai pintu full kaca seperti Civic Wonder ya. Kemudian di bagian atas dia udah dapet spoiler dengan high mount stop lamp. Kemudian di bagian kaca dia nggak ada defoggernya, dia polosan aja. Tapi untuk tipe E dia dapat wiper belakang. Kalau untuk tipe S dan tipe A dia belum dapat wiper belakang. Kemudian di sini ada emblemnya nih, Brio tipe E. Dan ini pakai logo Honda karena dia bukan LCGC. Dan ini ada tulisan iVTEC. Kemudian untuk lampunya, nah lampunya seperti ini bentuknya. Dia juga masih bolam biasa ya, dari lampu rem, lampu sen, dan juga lampu mundurnya. Dan untuk reflektornya pun dia masih full chrome seperti ini. Untuk yang CBU, dia di bagian sini dia hitam nih. Tapi untuk yang CKD dia enggak. Dan untuk yang facelift, dia merah sampai sini. Kemudian di bagian sini dapat garnish warna chrome nih. Dan bumpernya
dia polosan gini aja. Ini ada sensor parkir tapi ini tambahan sendiri. Dan di bagian bawahnya dia nggak ada diffuser. Kemudian untuk bagian knalpotnya dia di bawah sini. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Nah, untuk buka bagasinya dia nggak ada tombol di sini ya. Jadi mau nggak mau kita buka dari bagian depan. Oke, kita buka dulu. Bukanya dari sini. Yuk, kita buka bagasinya yuk. Oke, kita buka bagasinya. Dan ya, ini dia bagasinya. Bagasinya tuh kecil banget ya. Nggak tahu sih ini berapa liter, tapi kecil banget. Kalau dikasih buat bawa koper yang ukuran besar gitu, kayaknya sih nggak muat ya. Meskipun dibikin berdiri, nanti bakal mentok di kacanya. Dan untuk bagasinya, dia juga cuma gini aja. Kemudian di bagian sini, ini ada dongkrak nih di sini. Dan kalau kita buka bagian bawahnya, coba kita buka, dia ada ban serepnya. Ban serepnya dia masih full kaleng ya, cuman dia ukurannya udah full size. Oke, sekarang kita tutup bagasinya. Oh iya, hampir terlewat. Kursi belakang Brio ini bisa dilipat untuk memperluas luas bagasi dengan cara menarik tuas yang ada di ujung atas kanan kiri kursi tersebut. Setelah terlipat, maka bagasi akan bertambah luas, namun sayangnya tetap tidak rata lantai. Dan untuk bawa barang yang besar, Honda Brio ini agak sedikit sulit karena pada bagian bibir bagasinya terlalu tinggi, sehingga menyulitkan kita apabila ingin memasukkan barang yang besar dan berat. Oke, sekarang kita pindah ke bagian dalam depannya. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam depan, dan sebelum kita masuk, untuk kunci Honda Brio itu seperti ini bentuknya ya. Dia kuncinya model biasa seperti ini, dan ini sebenarnya logonya nggak merah seperti ini. Ini udah saya ganti pakai yang red emblem. Dan untuk tombolnya ada dua, ada tombol lock dan juga unlock. Oke, sekarang kita buka yuk. Oke, untuk door trim dia seperti ini ya bentuknya. Dan untuk yang Brio CKD yang awal-awal, dia warnanya beige dengan aksen coklat di bagian sini. Untuk yang Brio CKD yang setelah ini, dia warnanya full hitam. Kemudian untuk bahannya, ini full plastik ya. Dia nggak ada bahan soft touch ataupun bahan kain di sini. Jadi semuanya plastik. Dan di sini ini ada tuas membuka pintunya, dia warna silver. Di sini untuk penguncian pintu, dan di sini untuk tombol power window-nya. Dia udah auto down tapi belum auto up. Dan ini untuk pengaturan electric mirror. Di sini ada window lock tapi nggak ada buat power door lock. Oke, kemudian di bawahnya ini ada door pocket dan juga cup holder serta speaker di sini. Kemudian untuk kursinya, nah kursinya ini dia modelnya masih pakai atas menyatu gini ya. Model seperti ini, bentuknya sih dia ada melengkungnya gini, kayak ya semi bucket lah. Kemudian di bagian sini pengaturannya dia hanya ada reclining dan juga sliding. Kemudian di bagian sini ini ada tuas buat buka tangki bensin dan juga buka bagasi. Di sini buat buka kap mesin. Ini ada dua pedal ya karena ini otomatis. Kemudian di bagian sini ini nggak fungsi apa-apa ya, ini kosong. Dan di sini ada lubang AC yang bisa diputar dan bisa dibuka tutup seperti ini. Oke, sekarang kita masuk yuk. Oke, jadi sekarang saya sudah di bagian interior dari Honda Brio. Dan ini udah saya nyalakan mesinnya ya, karena di luar cukup panas. Dan untuk dashboardnya, dia layoutnya seperti ini. Nah, dia tuh bentuknya asimetris ya. Banyak tarikan-tarikan garis asimetris itu. Dan ada buletan di bagian sini. Nah, untuk bahannya, ini full plastik. Tapi ada dua warna, yaitu hitam dan coklat seperti di aksen door trim. Kemudian untuk setirnya, nah setirnya dia seperti ini, dia palang 3. Dia nggak ada lapisan kulitnya ya, cuman di sini pun empuk, jadi dipegang pun masih enak lah, nggak licin juga. Tapi untuk setirnya dia nggak ada tombol apapun, hanya klakson aja. Dia nggak ada pengaturan audio dan lain sebagainya. Tapi dia udah ada SRS airbag. Dia airbagnya udah 2 ya, di bagian setir dan penumpang. Kemudian untuk instrumennya, nah di sini ada 3 panel nih. Di sini ada untuk tachometer, di sini speedometer, dan di sini ada buat lampu-lampu indikator. Dan di sini juga ada indikator buat posisi transmisi. Kemudian untuk bagian layarnya ini, nah
Di sini ini bisa dibilang bukan MID ya, karena informasinya sangat sedikit sekali. Jadi untuk bagian atas ini adalah odometer. Di sini ada buat bensin. Kemudian ketika kita pencet sekali, dia ada trip meter. Dia hanya satu aja, nggak ada trip A atau trip B. Kemudian untuk dipencet sekali lagi, dia hanya menunjukkan konsumsi bahan bakar rata-rata. Pencet lagi, dia balik lagi ke odometer. Jadi simple aja gini ya. Jam digital pun dia nggak ada. Kemudian bagian sini tuas lampu, di sini tuas wiper. Nah, ini udah ada fitur intermittennya. Kemudian untuk di sini ini ada tombol buat lampu hazard. Untuk audionya, ini audio juga masih sederhana. Dia hanya ada koneksi buat USB, kemudian aux sama DVD. Dia nggak punya Bluetooth. Kemudian di bagian bawahnya ini ada panel AC. Nah, untuk pengatur AC-nya dia lumayan lengkap ya. Di sini untuk speed fan. Kemudian di sini ada buat pengaturan arah semburan ke badan atau ke badan dan kaki. Kemudian di sini ada buat pengaturan suhunya, dan di paling bawah ada buat open close air. Nah, di sini juga ada tombol ini buat menyalakan dan mematikan kompresor AC. Ketika ini kita matikan, dia masih keluar anginnya, tapi dia nggak dingin. Tapi kalau kita pencet nyala seperti ini, kompresornya nyala, dia dingin. Kemudian yang unik adalah di sini ada satu tombol lagi, tapi ini bukan tombol buat pengaturan AC, melainkan ini adalah tombol buat menyalakan dan mematikan fog lamp. Aneh ya, kenapa di sini? Padahal di sini pun ada slot kosong nih. Kenapa nggak taruh sini aja? Lebih normal di sini biasanya kan. Kemudian di bagian bawahnya ini ada power outlet 12 volt, ada laci, ada 2 cup holder, dan ini untuk transmisinya. Nah, ini transmisinya gear AT 5 speed ya. Jadi untuk Brio ini, ya Honda kebanyakan dia tuh pakai gear AT 5 speed bukan 4 speed. Kemudian di bagian sini ini ada rem tangan, kemudian ada cup holder. Kemudian di bagian door trimnya dia juga layoutnya mirip pada bagian driver dengan full plastik dan panel coklat di bagian situ. Bawahnya pun juga ada door pocket dan cup holder. Kemudian di bagian ini nih, lacinya dia lumayan gede ya. Ini dalam, meskipun bukanya cuma segini, tapi ini dalam, jadi bisa muat lumayan banyak barang. Kemudian di bagian seat belt, dia untuk pengaturannya dia fix, dan di sini ada hand grip yang fix juga. Kemudian untuk sun visor, dia udah ada kacanya, dan di driver dia juga udah ada kacanya di sun visornya. Kemudian untuk spion tengah, dia udah ada pengaturan buat day and night view mirror. Nah, oh ya, nggak ketinggalan juga. Untuk pengaturan setir di Honda Brio ini ada pengaturan buat tilt steering. Nah, jadi setirnya bisa dinaik turunkan, meskipun dia nggak bisa teleskopik ya. Dan ini hanya ada di Brio yang bukan LCGC pada generasi ini. Karena untuk yang Brio Satya, dia nggak punya pengaturan buat tilt steering. Untuk posisi mengemudinya sendiri, ini cukup rendah ya. Dan menurut saya, ini lumayan nyaman sih. Meskipun seperti ini, dia setirnya kecil, enak digenggam, dan pandangannya pun lumayan luas. Nanti gimana ketika kita jalan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Nah, sebelum masuk ke bagian belakang, untuk door trimnya, dia bentuknya seperti ini, dan mirip-mirip bagian depan layoutnya ya. Dia full plastik warna beige, dengan aksen coklat di sini. Tapi untuk power window dia di sini, dan di bawahnya dia nggak ada cup holder ataupun door pocket, tapi ada speaker. Dan tuas pintunya di sini, warna silver juga, dengan kuncian di sini. Oke, kita masuk. Oke, untuk di bagian belakang, Honda Brio ini tuh sempit ya. Dia ruang belakangnya tuh kecil banget, terutama ruang kaki. Saya tinggi 167, ini posisi mengemudi saya. Dan untuk ruang kaki, dia sisa segini doang nih. Tapi untungnya untuk kursinya, dia masih support sampai ke sini. Jadi, ya nggak enak-enak banget sih, tapi masih lumayan lah. Cuman untuk bepergian jauh sih kayaknya kurang nyaman, karena di bagian kursi dia juga nggak ada headrestnya nih. Ini cuma segini doang, ini nggak nyampe ke kepala. Dan untuk headroomnya, buat orang yang tinggi, dia pasti mentok ya, karena ini pendek banget. Tapi di belakang ada seat belt, dan itu aja sih. Di bagian belakang, di sini ada lampu di sini nih. Ini udah diganti LED ya. Ya itu aja di bagian belakang. Sekarang kita coba test drive aja mobilnya yuk.
Oke, jadi sekarang saya udah di jalan. Dan gimana impresi saya ketika menyetir mobil ini? Nah, jadi yang saya rasakan ketika nyetir Honda Brio ini memang terasa kita tuh nyetir mobil yang ringkas. Tapi kalau dibandingin dengan Ayla saya kemarin, entah kenapa nyetir Ayla tuh terasa lebih ringkas gitu. Mungkin karena di Brio ini dia tuh punya dashboard yang panjang ke depan dan bagian samping ini juga lebar, mirip-mirip kayak nyetir Jazz atau Yaris mungkin ya. Itu kan Yaris juga dashboardnya kan panjang ke depan kan. Jadi itu memberikan efek kita tuh nyetir mobil yang lebar. Cuman meskipun begitu, bagaimanapun kita tetap nyetir mobil yang kecil. Dan kalau dibandingin kayak kita nyetir mobil Yo, ini masih terasa lebih ringkas sih. Karena memang mobilnya pun jauh lebih kecil daripada mobil Yo. Kemudian posisi duduknya yang lumayan rendah, ini memberikan efek posisi duduk kita tuh lebih rileks dan lebih nyantai daripada Daihatsu Ayla kemarin yang posisi duduknya tinggi. Meskipun di Brio ini sebenarnya kursinya pun juga nggak bisa dinaik turunin, tapi dengan setelan kursi yang tingginya segini, ini menurut saya sih udah oke lah, udah enak buat dipakai. Dan saya pun juga lebih terasa enak ketika duduk di Honda Brio ini dibandingin di Daihatsu Ayla kemarin. Cuman itu sih juga masing-masing orang beda ya, karena dengan posisi duduk yang rendah seperti ini, kalau misalkan kalian sedang belajar nyetir atau belum biasa bawa mobil, itu pasti akan sedikit lebih susah ya dibandingin dengan posisi duduknya tinggi. Karena kalau buat kalian yang baru belajar nyetir, posisi duduk tinggi itu akan membantu kalian buat ngelihat sekitar lebih leluasa, sehingga kalian akan lebih pede ketika nyetir. Tapi kalau rendah seperti ini, kalau kalian udah biasa sih, ini bakal lebih rileks. Cuman kalau belum biasa sih memang agak kurang enak ya, karena banyak blind spot ketika kita duduk di posisi rendah seperti ini. Mungkin kalau misalkan Brio ini bisa dinaik turunin kursinya, itu bakal lebih fleksibel buat banyak orang sih. Cuman kalau buat saya sendiri, ini udah lumayan oke. Kemudian untuk setirnya, nah mobil ini tuh setirnya udah punya power steering dengan teknologi electronic power steering. Dan untuk setirnya sih ini terasa ringan ya, cuman nggak ringan-ringan banget memang. Dan karena dia udah pakai teknologi IPS, maka dia akan sedikit memberat ketika kita pakai di kecepatan yang tinggi, dan dia akan langsung ringan lagi ketika kita pakai pelan. Ya fleksibel sih. Kemudian untuk feedbacknya ini lumayan. Kontur jalan tuh ketika yang kita lewati itu masih sedikit terasa. Mungkin kalau untuk rasa setir mirip-mirip Jazz VTEC GD3 ya. Jazz VTEC GD3 itu juga setirnya mirip-mirip seperti ini saya. Mungkin buat kalian yang pengen lihat review Honda Jazz VTEC GD3, kalian bisa klik link di atas. Saya udah pernah bikin reviewnya. Dan untuk rasa setirnya ini mirip-mirip seperti itu. Feedbacknya tuh lumayan lah. Dan ketika kita belokin seperti ini, nah dia tuh langsung balik ke lurus lagi. Dan juga respon setirnya ini juga lumayan responsif. Kalau di video saya tentang Ayla kemarin, kalian kalau misalkan nonton waktu saya test drive, itu saya goyangin setir gini, mobilnya tuh tetap lurus aja karena dia respon setirnya tuh lambat. Kalau ini lumayan sigap, jadi ketika kita belokin seperti ini, mobil itu langsung goyang, nah kan? Ini sih setirnya enak sih. Kemudian untuk suspensinya, nah mobil ini punya suspensi yang saya rasakan sih lumayan keras ya. Kalau dibandingin dengan Honda Jazz, mirip-mirip lah. Dibandingin dengan Agya Ayla sebenarnya juga ya 11-12. Cuman untungnya kalau dibandingin dengan Ayla saya kemarin, mobil ini masih terasa lebih solid. Kayak kita tuh lebih mantep gitu ketika nyetir mobil ini tuh. Dan entah kenapa meskipun bahan-bahan interiornya tuh juga plastik keras, mirip-mirip kayak Ayla kemarin, cuman terasa lebih kenceng aja di mobil ini tuh. Kalau di Ayla kan ketika kita lewat jalan yang agak rusak, itu terasa geradakan interiornya tuh, gara-gara suspensinya yang keras. Kalau mobil ini juga suspensinya masih cukup keras, cuman karena interiornya terasa lebih solid, jadi ya masih anteng-anteng aja ketika lewat jalan-jalan yang kurang bagus. Cuman memang untuk bantingannya ini bisa dibilang keras sih. Mungkin buat kalian yang cari nyaman, mobil ini saya rasa kurang cocok ya, karena iya, di jalan yang aspal gini ketika kita lewat kontur jalan yang nggak rata, itu terasa banget. Lewat speed bump tadi itu juga terasa ya tuh speed bumpnya tuh. Cuman memang ya mobil-mobil kecil seperti ini bukan untuk kenyamanan sih. Kalau misalkan kalian mau yang lebih nyaman, kalian bisa beli hatchback yang
lebih tinggi kelasnya seperti Toyota Yaris. Toyota Yaris itu mobilnya sih lumayan empuk ya. Kalian misalkan pengen lihat review tentang Toyota Yaris, kalian juga bisa klik link di atas, saya juga udah pernah buat reviewnya. Nah, dengan suspensinya yang keras, mobil itu memiliki pengendalian yang berbanding lurus dengan suspensinya ya. Dimana pada mobil itu ketika mobil itu suspensinya keras, biasanya handlingnya akan bagus. Begitu juga dengan mobil ini. Nah, mobil ini suspensinya tuh lumayan keras dan dia juga memiliki handling yang lumayan oke. Ketika kita dipakai kenceng gitu, kemudian kita belok, itu body rollnya memang masih terasa, tapi nggak gede-gede banget lah. Wajar untuk ukuran suspensi yang keras seperti ini. Tapi kalau misalkan dibandingin dengan Daihatsu Ayla, itu masih gede Ayla body rollnya tuh. Mobil ini terasa lebih stabil daripada Daihatsu Ayla saya kemarin. Nah, sebelumnya kenapa saya bandingin dengan Daihatsu Ayla terus? Karena memang sebelumnya saya pakai Daihatsu Ayla dan mobil ini kan saya jadikan sebagai pengganti Daihatsu Ayla ya. Jadi yang terdekat saya bandingkan dengan Ayla saya yang udah laku. Nah, buat kalian yang pengen lihat review tentang Daihatsu Ayla dulu, kalian bisa klik link di atas. Jadi dulu saya pakai Daihatsu Ayla tipe R 1200cc. Jadi konfigurasinya mirip-mirip ya. Sama-sama 1200cc, sama-sama city car, dan ya sama-sama mobil buat dalam kota seperti ini. Makanya yang terdekat saya bandingin dengan Daihatsu Ayla saya kemarin. Kemudian lanjut ke peredaman kabinnya. Nah, mobil ini memiliki peredaman kabin yang lumayan oke sebenarnya. Mungkin kalau kalian pernah naik Avanza, all new Avanza, itu peredaman kabinnya mirip-mirip lah. Peredaman motor, suara-suara motor dari luar itu lumayan teredam. Namun, entah kenapa kurangnya Honda tuh peredaman kolongnya itu selalu kurang menurut saya. Jadi di mobil ini peredaman kabinnya lumayan bagus, tapi peredaman kolong itu agak kurang ya. Suara-suara ban tuh terdengar jelas masuk. Kalau dibandingin dengan Honda Jazz, sebenarnya sih peredaman kolongnya sih nggak beda jauh ya. Bahkan saya sering naik Honda CR-V, itu juga peredaman kolongnya tuh masih kurang bagus menurut saya. Entah kenapa ya. Kalau dibandingin sama Yaris sih, menurut saya Yaris masih lebih kedap. Jadi untuk mobil ini peredaman kolongnya sih agak kurang. Tapi kalau dibandingin sama Agya Ayla, ya mirip-mirip seperti itulah. Nggak beda jauh buat peredaman kolongnya. Cuman di mobil ini punya peredaman kabin yang lebih bagus. Kemudian kita lanjut ke bagaimana mesin mobil ini. Nah, mobil itu memiliki mesin 1200cc 4 silinder SOHC dengan teknologi iVTEC tentunya. Mobil itu memiliki tenaga sekitar 90 HP mesinnya dan torsinya sekitar 110 Nm. Tenaga segitu buat ngangkat bodi yang kecil seperti ini sih terasa cukup ya, cukup banget ketika kita yang jegas seperti ini. Nah, mesinnya tuh tanpa teriak itu udah bisa bikin mobil itu laju kenceng gitu. Jadi dengan tenaga segitu ini sih udah cukup lah buat dipasang di Brio. Kemudian juga transmisi mobil ini memiliki transmisi 5 speed otomatis dan transmisinya itu lumayan sigap ya. Kalau misalkan kita kick down, sekarang kita jalan di kecepatan 50 km/jam, RPM 1500. Ini langsung kita kick down tanpa perlu jeda yang lama, giginya langsung turun dan RPM-nya naik, bikin mobil langsung seketika jalan kenceng. Nah, transmisinya ini enak banget ya. Dia responnya menurut saya sih udah cukup responsif. Kalau dibandingin sama Ayla saya dulu, ini jauh lebih responsif. Bahkan dibandingin dengan Yaris saya, transmisi Brio ini masih lebih responsif daripada di Yaris. Mungkin karena Yaris juga masih 4 speed otomatis. Kalau di Brio ini sudah 5 speed otomatis. Ini mirip-mirip transmisi di Jazz ya. Jazz yang GE8 dia juga udah 5 speed otomatis. Dan kalau di Jazz dia lebih asik lagi karena dia punya pedal shift. Tapi untuk di Brio ini, meskipun dia belum ada pedal shift, tapi dengan transmisi yang lumayan sigap seperti ini sih udah oke. Kemudian gimana untuk pedal-pedalnya? Nah, untuk pedal gas dan pedal rem ya, di pedal gas mobil ini tuh rasanya tuh enak. Ketika kita injek tuh rasa tenaga yang dikeluarkan itu sesuai dengan seberapa banyak kita nginjek pedal gasnya. Jadi misalkan kita injek pelan seperti ini, ya tenaganya juga ngalirnya pelan. Beda dengan Yaris ya, yang
kita injek dikit mobil langsung loncat. Kali ini sih enggak. Dan untuk pedal remnya, entah kenapa ada beberapa Honda yang saya pakai, salah satunya di Brio ini, pedal remnya tuh ketika kita injek sedikit, dia tuh remnya dikit banget. Tapi kalau kita injek lebih dalam sedikit lagi, dia tuh langsung ngerem lumayan kuat. Beda dengan rem-rem mobil-mobil yang pernah saya pakai, yang rata-rata Toyota ya, itu remnya tuh lebih akurat rasanya. Rem mobilnya tuh kayak misalkan kita gini nih, ini kita ngerem, ini sedikit banget, tapi kalau kita injek sedikit lagi, nah langsung remnya tuh lumayan kuat gitu. Mungkin perlu kebiasaan sih, karena saya, ya ini baru Honda kedua saya yang pernah saya miliki. Ya jadi semua Honda yang pernah saya pakai sih rata-rata remnya gini ya. Mungkin kalau kalian yang punya Honda, gimana? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar, apakah Honda kalian remnya seperti ini atau enggak. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi bahan bakar. Nah, mobil ini ternyata memiliki konsumsi bahan bakar yang lumayan boros. Nah, meskipun mesinnya hanya 1200 cc, tapi kalau misalkan dibandingin dengan Ayla saya kemarin, Ayla saya masih jauh lebih daripada mobil ini. Mungkin karena Ayla udah dual VTI ya, tapi pun ini juga udah punya teknologi iVTEC. Cuman di MID ketika kita jalan, ya rute-rute saya kombinasi lah, kadang di dalam kota, kadang di jalan kencang seperti ini, itu cuman dapat 1:12 di MID. Sedangkan di Ayla saya dulu itu bisa dengan mudah dapat 1:16, 1:17. Jadi perbedaannya lumayan jauh ya. Tapi meskipun begitu, ya masih worth it lah menurut saya, dengan perbedaan konsumsi bahan bakar itu diberikan dengan feel mengemudi yang lebih enak dan juga tenaga mesin yang lebih responsif dibanding dengan Ayla. Cuman kalau ngomong konsumsi bahan bakar sih, saya masih megang Ayla sih. Ayla saya tuh irit banget yang 1200 cc otomatis gitu. Tapi juga sebenarnya konsumsi bahan bakar itu juga sangat dipengaruhi oleh gaya mengemudi kita ya. Kalau saya kan nyetirnya kadang agak barbar ya, kadang saya langsung gasnya tuh kenceng, kadang ya bukan pengemudi yang efisien lah. Cuman dengan cara saya mengemudi seperti itu, di mobil ini dapat 1:12. Kalau di Ayla rata-rata sih 1:16 ya. Jadi perbedaannya 4 km per liter. Ya jauh sih ya perbedaannya. Kemudian kesimpulannya, nah jadi apakah mobil ini tuh masih worth it buat dibeli? Jadi gini, beli mobil ini tuh menurut saya disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian beli mobil niatnya buat jalan-jalan bareng keluarga, mobil ini saya rasa kurang cocok. Kenapa? Karena bagian belakang ini baris keduanya sangat sempit dan bagasinya pun juga sangat kecil. Jadi misalkan kalian ingin bepergian bareng keluarga, kalian udah yang belakang itu duduknya nggak nyaman dan nggak bisa bawa barang banyak karena bagasinya yang sangat terbatas. Terus misalkan kalian ingin beli mobil ini dipakai untuk harian, hanya untuk pindah ke titik A ke titik B gitu, ini juga ya menurut saya sih agak kurang worth it juga. Kenapa? Karena mobil ini pun ternyata boros, nggak seirit yang saya pikirkan gitu. Mungkin kalau kata orang sih, kalau misalkan eco driving itu bisa dengan mudah dapat 1:20. Cuma nyatanya ketika saya pakai dengan gaya mengemudi saya yang sedikit barbar, itu cuma dapat 1:12, jauh banget ya. Dan kalau Ayla kan lebih irit ya. Mungkin kalau misalkan kalian beli mobil hanya untuk harian buat pindah ke titik A, titik B, mobil Agya Ayla yang 1200 cc itu masih lebih worth it buat dibeli daripada mobil ini. Kenapa saya menyarankan yang 1200 cc? Karena Agya dan Ayla yang 1000 cc itu boros. Kapan-kapan kalau misalkan saya buat pinjaman unit, saya buatkan video reviewnya. Nah, tapi kalau kalian orang yang ya suka mobil, ibaratnya kalian tuh orang yang seneng nyetir gitu, menurut saya sih mobil ini worth it. Kenapa? Karena meskipun dipakai harian itu agak boros, tapi kita tuh bisa menikmati perjalanan kita ketika kita melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Prosesnya tuh kita bisa menikmati di mobil ini, karena ternyata mobil ini masih
lumayan fun to drive dibandingkan mobil-mobil sekelasnya loh ya, bukan mobil yang di atasnya. Kalau mobil yang di atasnya jelas banyak yang lebih fun to drive, tapi untuk di kelasnya, kelas 1200 cc, entah kenapa mobil ini menurut saya sih yang paling fun to drive ya. Jadi misalkan kalian orang yang anak kuliah gitu, beli mobil ini buat kuliah, mobil ini sih cocok sih. Apalagi anak muda kan suka tuh dengan desain-desain mobil Honda, karena mobil Honda kan sangat gampang buat dimodifikasi kan, dan rasanya nyetirnya pun enak. Ya kalau misalkan kalian memang tujuannya beli mobil karena suka, bukan karena kalian butuh buat angkut keluarga, ini masih worth it. Cuman kalau misalkan kalian beli mobil buat keluarga, saya sih nggak nyariin beli mobil ini, karena belakangnya sempit, nggak enak, dan bagasinya juga kecil. Tapi kalau buat pergi sendiri atau berdua, bawa barang banyak, bagasi belakang, kursinya bisa dilipat, masih bisa buat bawa. Cuman nggak bisa buat bawa orang. Ya, jadi itu kesimpulannya. Kalau kalian cari mobil buat keluarga, buat bawa keluarga, buat pergi bareng keluarga, saya tidak menyarankan beli mobil ini, karena yang enak hanya orang yang duduk di depan, yang di belakang nggak enak dan tidak bisa bawa barang banyak. Tapi kalau kalian ingin beli mobil buat harian, buat berangkat ngantor, buat kuliah, yang biasanya hanya kalian sendiri yang bawa mobilnya, ini sih worth it. Tapi dengan catatan, kalian tidak perlu mobil yang irit-irit banget, karena ternyata mobil ini pun nggak irit-irit banget. Kalau kalian masih mikirin cari mobil yang irit, kalian bisa ambil Daihatsu Ayla atau Toyota Agya yang 1200 cc, karena mobil itu irit banget. Oke, jadi cukup sampai di sini video review mengenai Honda Brio kali ini. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun mungkin ada salah penyampaian mengenai review mobil Honda Brio ini. Mungkin buat kalian yang punya pengalaman atau punya Honda Brio, kita bisa sharing di kolom komentar tentang rasa mobil ini. Mungkin ada yang berbeda, mungkin kalian ada yang rasa, oh mobil saya empuk kok. Nah, kita bisa sharing melalui komentar di bawah. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan cukup sampai di sini. Jangan lupa like video ini apabila kalian suka, dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum, agar kalian selalu dapat notif terbaru mengenai video baru dari saya. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you.